Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Maka setelah kita mengetahui dari keutamaan seseorang yang mempunyai the old friend, teman dekat, dan mempunyai kerabat, saudara, seseorang dalam kabilahnya, seseorang dari wayahnya, dari seorang da'i ilallah, dari seorang alim ulama, maka semuanya akan mendapatkan syafaat dengan izin Allah. Namun di sini, di khutbah yang kedua kami akan memberikan tambih, beware, caution, perhatian. Apakah dari kerabat akan mendapatkan syafaat dari kerabatnya orang-orang alim dan orang-orang soleh secara mutlak? Jawabnya laisa ala itlaqihi. Jawabnya tidak semutlak itu. Tetapi harus ada syaratnya. Apa itu? Bahwa mereka dari teman-teman dekat, the old friend, dan dari teman-teman yang paling dicintai di dunia, dan dari teman-teman dan kerabat-kerabat dan sedulur sewayah, maka syaratnya dia harus dari kaum muslimin juga. Maka jika seorang yang soleh ini mempunyai kerabat-kerabat semuanya muslimin, meskipun penuh dengan dosa tapi tidak pernah meninggalkan salat, karena yang meninggalkan salat adalah kafir. Sesuai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, al-ahad bainana wa baina syirik wal kufur as-salah, bahwa penjeda dan perjanjian di antara kita, antara muslim dan mukmin dan kafir dan musyrik adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat telah runtuh Islamnya dan dia menjadi kafir, sesuai dengan hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih, Bunyal Islam ala khams, disebutkan wa aqimus shalah, bahwa rukun Islam dibangun di atas 5, di antaranya as-shalah. Maka orang yang tidak melaksanakan salat sama sekali telah kafir. Maka jika dia kafir atau dari saudaranya ada yang menjadi dukun, yang mana dia menjadi perantara antara syaitan iblis dengan manusia untuk melaksanakan klinik, untuk melaksanakan pesugihan, dan bahkan perkara-perkara penyembahan kepada syaitan dan iblis, maka telah kufur. Maka dari contoh di sini orang yang dari kerabatnya tidak salat sama sekali, atau dia adalah seorang dukun paranormal, atau bahkan dia orang yang melaksanakan peribadatan kepada selain Allah, padahal dia salat. Namun dia pergi bersama teman-temannya ngalap barokah kepada kuburan wali dengan acara wisata religi, datang kepada haul kematian wali fulan. Maka dia berbondong-bondong naik bis pariwisata dengan judul wisata religi, datang ke Demak, datang ke Kudus dan yang lainnya, kemudian ngalap barokah, meminta doa di kuburan wali. Wahai wali fulan, sembuhkanlah istri saya. Wahai wali fulan, angkatlah pangkat saya. Wahai wali fulan, berikanlah aku rizki. Dari mana orang yang meninggal wali-wali ini bisa memberikan kesembuhan, bisa memberikan rizki, bisa memberikan pangkat yang tinggi, padahal dia mati bersama kita yang terputus dari perkara dunia, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, inabna Adam idza mata inqata'at minad dunya illa bi ihda salas, bahwa orang yang meninggal secara mutlak, siapapun nabi, wali, orang-orang soleh, dan kita semua orang-orang biasa, jika mati terputus dari dunia, kecuali 3 perkara: doa anaknya yang soleh, ataupun amal jariah yang dulu dia infakkan hartanya, ataupun ilmu yang bermanfaat, dulu dia seorang dai ataupun pengajar kepada kebaikan, akan mengalir
terus. Meskipun dia meninggal, dunia akan terus mengalir pahala-pahalanya dari 3 perkara ini. Adapun wali-wali tersebut sama seperti kita akan terputus. Bagaimana dimintai untuk minta menyembuhkan istrinya, minta menaikkan pangkatnya, minta memberikan rizki, maka perkara itu kesyirikan. Karena berdoa hanya kepada Allah, di mana Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Wahai manusia, berdoalah hanya kepadaku, aku yang akan memberikan jawaban kepada kamu. Maka jika orang ini melaksanakan doa kepada wali-wali, maka telah musyrik, telah keluar dari Islam, karena telah melaksanakan ibadah yang dipalingkan kepada para wali, bukan kepada Allah, yakni doa. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir dari jalan Zar an Yusay al-Hadrami an Nu'man ibnu Bashir yang sanadnya sahih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah peribadatan. Adapun hadis dari Anas ibnu Malik dengan lafaz ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah core ataupun otaknya dari ibadah, dhaif dikarenakan di sanadnya Abdullah ibnu Lahiyah, namun telah sahih ad-du'a huwal ibadah An-Nu'man ibnu Bashir, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya. Maka kecuali mereka dari manusia-manusia yang mempunyai orang-orang yang soleh dari kerabatnya, namun dia orang yang musyrik, seorang dukun, seorang yang berdoa kepada selain Allah dan belum bertobat atasnya, ataupun seorang yang tidak pernah sholat lagi, maka mereka tidak bisa mendapatkan faidah dari saudaranya yang menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang alim. Tidak bisa akan mendapatkan manfaat syafaat sedikit pun. Mana dalilnya? Allah berfirman di surat Ghafir, "Ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Ma lidzalimina, i'rabnya ma di sini ma nafiyah, maka tidaklah lidzalimin, kalimat az-zalimin, kalimat az-zulm dimutlakkan di Al-Quran bermakna al-musyrikin. Sesuai dengan ucapan Luqman di dalam suratnya Al-Luqman, berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah kamu berbuat kesyirikan, karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Maka kalimat az-zalimin di Al-Quran kebanyakan maknanya orang-orang yang musyrik, yang kafir juga, keluar dari Islam. Maka makna dari ayat ini malidh zalimina, maka tidaklah manafiyah bagi orang-orang yang musyrik, mati dalam keadaan kesyirikan, mati tidak salat, kufur kepada Allah, mati menjadi seorang dukun, mati meminta doa kepada selain Allah, kepada para wali, dan tidak bertobat atasnya, mati dalam keadaan kesyirikan. Apa balasannya? 2 perkara. Malidh zalimina tidak diterima dari orang-orang yang musyrik kafir, min hamimin, dari pelindung-pelindung. Tidak ada yang akan melindunginya. Wala syafi'in yuta', ini syahidnya, ini poinnya. Dan tidak diterima dari pemberian syafaat dari siapapun, baik kerabat dekatnya, baik orang-orang yang soleh dari anaknya, dari teman kentalnya, the old friend, bahkan dari bapak-bapaknya, tidak diterima. Malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Maka inilah dari peringatan bahwa di pelajaran khutbah yang tadi, yang pertama kita sebutkan, bersyukurlah kalian yang mempunyai teman-teman yang dekat, yang baik, soleh, berilmu, karena akan mendapatkan syafaat dengan izin Allah. Dan bersyukurlah kalian wahai para kerabat, jika kalian mempunyai sedulur, mempunyai wayah, mempunyai qabilah, marga, suku yang merupakan orang-orang yang soleh, maka bisa jadi orang yang soleh yang satu ini menyelamatkan satu qabilah, satu suku, satu wayah dari api neraka. Namun di pelajaran yang khutbah kedua ini, exception, pengecualian bagi mereka orang-orang yang melaksanakan kesyirikan,
atau kekufuran dan mati dalamnya, dalam kesyirikan kekufuran belum taubat atasnya, maka Allah sama sekali tidak akan memberikan syafaat kepada mereka orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Maka ini tambih yang kita berikan. Namun tambih ini dikecualikan. Untuk siapa? Untuk orang tercinta dari Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad sangat cinta kepada pamannya Abu Thalib. Yang mana Abu Thalib mati dalam keadaan kesyirikan. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Musayyib ibni Hazm, di saat dikabarkan falamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, berkata Rasulullah, di saat Abu Thalib dalam keadaan sekarat, maka Nabi mengajak kepada Islam. Tergopoh-gopoh Nabi menemuinya agar tidak terlambat keburu mati. Ya am, di riwayat ayu ammi, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Katakanlah la ilaha illallah saja wahai pamanku, aku akan menjamin kamu selamat dari api neraka. Namun di sebelahnya ada teman kental dan teman dekat, dan di sini Abu Thalib tidak selektif mencari teman. Dijadikan Abu Jahal temannya, gembong Quraisy yang mengajak kepada peribadatan patung berhala, dan Abdullah bin Abi Umayyah dari kerabatnya juga. Maka karena keduanya ini solidarisme dari Abu Thalib tidak bisa meninggalkan keduanya. Maka di dalam hadis disebutkan atarghabu an millata Abdul Muttalib. Kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, tidaklah kamu wahai Abu Thalib meninggalkan kami, yang mana kami dulu duduk bersamamu menyembah patung berhala, kemudian di akhir hayatmu kamu mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Mana solidarnosmu kepada kami? Maka akhirnya Abu Thalib tidak bisa masuk kepada Islam, ditutupi hidayah. Untuk siapa? Abu Jahal, yang setelah itu dia mampus di perang Badar dalam keadaan kesyirikan. Untuk siapa? Untuk Abdullah bin Abi Umayyah, yang mana Allah berikan hidayah. Di Fathu Makkah, di akhir dari peperangan Nabi, menjelang Nabi meninggal, maka masuk Abdullah bin Abi Umayyah kepada Islam. Maka dulu Abu Thalib memegang agama masa lalunya. Untuk kedua gembong Quraisy ini, ternyata Abdullah bin Abi Umayyah masuk kepada Islam, mendapatkan hidayah. Dan tinggal Abu Thalib forever in hell, kekal di api neraka. Iyadzan billah. Maka Abu Thalib syahidnya di dalam hadis ini, wa aba an yaqula la ilaha illallah. Di akhirnya dia enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka akhirnya dia dimasukkan kepada api neraka yang kekal. Maka syahidnya di sini, apakah syafaat Nabi Muhammad bermanfaat untuk dirinya? Inilah dia yang menjadi masalah. Di dalam ayat tadi, malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Secara umum, malidh zalimin. Kenapa kita katakan secara umum? Karena i'rab lidh zalimin di sana ada alif lam az-zalimin. Maka lam litahqiq. Maka hanya untuk orang-orang yang syirik, tidak mendapatkan pertolongan dan syafaat. Maka ada padanya alif lam az-zalimin, dinamakan alif lam al-istighraqiyah. Dan alif lam al-istighraqiyah memberikan makna umum. Malidh zalimin ay likulli zalimin, ay likullil musyrikin. Fa Abu Thalib minal musyrikin, walakin yustadzna bi Abi Thalib. Meskipun dia mati dalam keadaan kesyirikan, namun tetap mendapatkan syafaat dari Nabi, meskipun dinamakan syafaatus sughra, karena tidak bisa mengeluarkan Abu Thalib dari api neraka. Namun memberikan keringanan adab dari adab yang paling perih dan pedih menjadi adab yang paling ringan. Mana pendalilan bahwa Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib yang mati musyrik? Telah datang pendalilannya khusus, seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abbas Ibnul Muttalib.
Disebutkan, Ja'a Abbas ila Rasulillah, ya Rasulullah, hal nafa'ta syai'an li ammik fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Qala na'am. Bi syafa'ati fi dahdahi minan nar. Walaula syafa'ati fi darkil asfali minan nar. Falaula syafa'ati fi darkil asfali minan nar. Maka datang Abbas kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah bermanfaat sedikit pun syafaat dari kamu sebagai Rasul kepada pamanmu Abu Talib? Kenapa? Disebutkan ilahnya, disebutkan sebabnya. Karena yahutuka wa yaghdabu laka. Karena dulu dia yang membinamu, mendidikmu, mengasuhmu, memberikan makan kepadamu ya Rasulullah. Dan dulu dia melindungimu dari orang-orang kufar Quraisy yang meminta kamu, dilindungi kamu oleh Abu Talib. Tidak, keponakanku tidak bisa untuk dibunuh, dianiaya dan sebagainya. Maka dulu Abu Talib mencintai dari keponakannya. Namun Allah tidak ingin memberikan hidayah kepadanya, sehingga dia mati dalam keadaan kesyirikan. Maka yang menjadi poin, hal nafa'ta syai'an min syafa'atik ya Rasulullah, apakah bermanfaat sedikit pun dari syafaatmu? Maka dari keadilan Allah Jalla wa'ala, berkata Nabi kita, na'am laula syafa'ati fi darkil asfali minan nar walakin bi syafa'ati fi dahdahi minan nar. Tentu jika tidak ada syafaatku, dia diadab di kerak api neraka bersama Abu Jahal, Abu Lahab dan munafikun dan kufar dan musyrikun. Namun karena syafaatku, dia seorang diri diadab yang paling ringan, maka api neraka tidak sampai membakar seluruh badannya. Apa adab yang ringan ini ya ibadallah? Apa adab yang ringan ini? Terbayang bagaimana adab yang ringan di api neraka. Adab yang ringan di dunia misalnya, yang tadinya di penjara 3 tahun menjadi 6 bulan. Misalnya itu. Yang tadinya harus dipotong tangan, diganti dengan membayar uang demikian ratus juta. Mungkin itu adab yang paling ringan di dunia. Namun adab yang paling ringan di hari akhirat, di api neraka, apa ya ibadallah? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Inna ahwana adzaban yaumal qiyamah tudau ala qadami rajulin jamratun minan nar yughla minha dimaguh. Maka seseorang yang paling ringan adabnya di hari kiamat, maka badannya itu utuh, tidak disambar-sambar oleh api yang menyala seperti kufar, musyrikin, munafikin yang hancur badannya seluruhnya di api neraka, dikerak api neraka. Maka orang ini jauh dari api neraka, jauh dari api neraka. Namun dia menggunakan sandal, dan di sandalnya itu ada jamrah, ada batu kerikil dari api neraka. Maka diinjak kerikil dari api neraka itu, menggelegak dan membuncah dari kepalanya. Maka dia mati dikarenakan matang, dan menggelegak otaknya dikarenakan panasnya dari batu kerikil api neraka. Maka siapa yang mengalami adab yang paling ringan, yang dahsyat seperti itu, dan forever in hell, dan kekal, bukan hanya 1 kali diadab kemudian selesai, tetapi kulama nudijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Maka selama dia itu kembali hancur luluh lantak dari tulang dan badannya, Allah jadikan tulang dan kulit yang baru untuk kembali diadab. Iya dan billah. Maka siapa yang berhak? Abu Talib, paman yang dicintai oleh Nabi, paman yang mendidik Nabi, paman yang dulu melindungi Nabi dari dakwahnya, dari kelompok Quraisy, kufar Quraisy. Maka di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas,
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahwana adaban yaumul qiyamah li Abi Thalib," dengan sebutan Abu Thalib. "Inna ahwana adaban yaumul qiyamah li Abi Thalib." Bahwa sungguhnya seringan-ringannya adab di hari kiamat untuk pamanku. Allah menjadikan bagi kami teman-teman dekat, the old friend dari orang-orang yang soleh. Dan jadikan dari kerabat-kerabat kami, anak-anak kami, bapak-bapak kami, orang-orang yang alim, menjadi da'i ilallah, yang mana mereka kelak bisa membantu, memberikan syafaat kepada kami. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana wa an yahdi wulata amrina. Maka wahai Allah, jagalah dari negara kami, hancurkanlah mereka orang-orang al-khawarij seperti yang sekarang ini dipenjara di Kapolda Jabar, dan juga berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, karena kebaikan negeri ini, negeri muslimin, dengan kebaikan pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimussalah.